Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan karunia dan rahmat darinya kita dapat hadir di masjid ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat fardu maghrib. Kemudian juga kita dapat hadir di majlis ini. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala yang kita lakukan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dicatat sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam selalu terlimpahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Tentu kita berazam dengan sekuat hati kita agar kita terus tetap setia berada dalam risalah Islam yang beliau bawa ini sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Akhyar nih, halaman 12 ya. Halaman 12 kita sampai di sini kalau tidak salah saya. Nih, RD ini ranai darat. Nah, karena di Masjid Jami' juga ada, kemudian di Tanjung juga ada. Kadang saya lupa ya, di ranai darat yang mana. Kemarin terjadi di Masjid Jami', saya salah baca ya. Saya ikut ranai darat padahal belum sampai babnya. Untung jamaahnya tahu ya. Maka saya tanda nih. Wa syartu sihhatiha. Adapun qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Wa syartu sihhatiha al-islam. Adapun syarat sahnya wudu adalah yang pertama al-islam. Fala yasihhu wudu'ul kafiri, maka tidak sah wudu'nya orang kafir. Wala ghusluhu, dan tidak sah pula mandinya orang kafir. Alas sahihi, menurut pendapat yang sahih. Li'anna niyata ibadatun, kerana sesungguhnya niat itu adalah ibadah. Wal kafiru laisa min ahliha, sedangkan orang kafir itu bukan ahli ibadah. Maksud ahli ibadah ini orang yang ibadahnya tidak diterima di dalam agama Islam ya. Bukan ahli ibadah orang yang sering ibadah, bukan maksudnya itu di sini ya. Kalau maksudnya itu mereka juga beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka. Wala tasihhu taharatul murtadi qat'an, dan tidak sah bersucinya orang murtad secara pasti, taghlizan alaih, agar mereka berat, untuk memberatkan mereka. Orang kafir dengan orang murtad itu lebih berat orang murtad. Murtad itu Islam kemudian keluar dari Islam ya. Kalau kafir asli ya, dari awal dia sudah kafir. Kalau dihukum salat itu, kalau orang yang kafir itu tidak dituntut untuk mengganti solatnya dari awal, tapi yang murtad itu dituntut. Misalnya na'udzubillah, ada seorang muslim murtad tahun 2010, kemudian masuk Islam lagi tahun 2015,
itu dia tidak solat selama 5 tahun, itu diganti ya, taghlizan, supaya dia tahu rasa itu ya. Ada hukuman sedikit ya. Kalau orang kafir tidak ya, maksudnya kafir dari awal ya, tidak. Kalau dia tidak melakukan macam mana? Ya berarti dia masih berhutang ya, masih berdosa. Wa waqtun niyatil wajibati, adapun niat yang wajib wudu itu, inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, yaitu ketika membasuh awal bagian daripada wajah. Li'annahu awwalul ibadatil wajibati, karena sesungguhnya membasuh awal itu adalah awal ibadah yang wajib. Kita basuhnya di mana? Kapan kita niat wudu itu? Ini kita bahas masalah niat dulu ya. Selesaikan masalah niat dulu, baru masalah yang lainnya. Niat yang wajib berarti menurut Imam Taqiyuddin Al-Hisni ini ada 2 niat. Ada niat yang sunnah, ada niat yang wajib dalam wudu itu ya. Selama ini mungkin kita hanya niat yang wajib saja, niat yang sunnahnya mungkin kita jarang berniat. Niat yang wajib itu kapan? Ketika membasuh bagian pertama di wajah. Kita basuh dari mana dulu? Sini loh, misalnya kan, kalau sini dulu, berarti ketika itu di mana tangan kita air itu pertama kali sampai, nah disitulah ya awal mulanya kita berniat ya. Karena sesungguhnya niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu definisinya adalah menyengaja untuk melakukan sesuatu kemudian bersamaan dengan sesuatu itu. Kalaulah basuh baru niat, nah, berarti tidak sah niat dia ya. Lah selesai nih, lah sampai sini baru niat ya. Niatnya ketika pertama kali itu ya. Nah, itu niat yang wajib. Wala yusabu ala sunanil madiyah, maka tidak diberi pahala atas sunnah-sunnah yang terhalu. Kalau kita hanya niatnya yang wajib ini ya, berarti sunnah-sunnah yang di awal itu kita tidak dapat pahala. Kenapa? Karena tidak kita niatkan. Karena sebelum itu kan kita apa dulu? Tangan dulu ya kan. Kemudian berkumur, istinsak. Itu diantara sunnah berwudu. Nah, cuci tangan, berkumur, istinsak itu hukumnya sunnah. Itu tidak wajib. Nah, berniat melakukan itu juga sunnah. Kalau tidak niat berarti tidak dapat pahala. Nah, jadi menurut Imam Taqiyuddin Al-Hisni ini, kalau kita ingin wudu kita sempurna, berarti niatnya 2. Niat sunnah, kemudian niat wajib. Niat sunnahnya kapan? Pertama kali ketika hendak wudu ya. Itu di beberapa kitab, di sebagian kitab niatnya itu nawaitu imtisala amrillahi ta'ala wa ayyud khilanillahul jannata min babil wudu. Jadi niatnya sengaja aku niat untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan aku ke dalam surga dari pintu wudu, kemudian menunaikan sunnah wudu, kemudian agar Allah mengumpulkan aku bersama orang-orang yang mukanya bercahaya, dan agar aku hadir ya, di dalam wudu itu, di dalam berwudu, sehingga aku hadir juga di dalam solat. Maksudnya khusyuk dalam wudu, khusyuk juga di dalam solat, dan agar Allah Subhanahu wa taala
membersihkan aku dari maksiat baik secara zahir maupun secara batin. Itu diniatkan sebelum membasuh wajah, ya. Niat ketika awal sekali itu namanya niat sunnah, ya. Sedangkan yang kita lakukan itu yang nawaitu du itu niat wajib, ya. Nah, niat wajib ini itu yang wajibnya, kalau tak dilakukan maka tidak sah wudu kita. Wa kaifiyatuha, adapun tata cara niat. Macam mana cara niat, ya? Tadi waktunya tadi awal sekali melakukan yang wajib. Sedangkan tata caranya, in kanal mutawaddi'u saliman la illata bihi, seandainya orang yang akan berwudu itu orang yang sehat, tidak ada sakitnya, tidak ada illah, ya. Maka niatnya ayyan wiya ahada salasati umur, maka dia boleh berniat salah satu daripada 3 macam niat, ya. Orang yang sehat maksudnya orang yang tidak sakit, seperti orang yang kalau wanita itu mustahadah, ya, yang keluar darah terus menerus misalnya, atau orang laki-laki atau wanita juga yang beser, ya, kencing terus menerus, atau indahu rihun daim, dia punya keluar angin terus menerus, ya. Nah, dia berangin terus menerus, ya, sehingga dia sejuk, ya. Keluar angin di bawahnya itu terus menerus, ya. Itu penyakit, ya. Nah, ini yang orang yang sehat, yang tidak seperti itu, maka niatnya boleh salah satu daripada 3 cara. Ahaduha raf'ul hadas awit taharah anil hadas. Niatnya adalah niat mengangkat hadas atau bersuci daripada hadas, ya. Nawaitu al-wudu'a li raf'il hadasil asghar, ya, atau nawaitu al-wudu'a lit taharati anil hadas, ya, al asghar, atau nawaitu raf'al hadas, sengaja aku mengangkat hadas, seperti yang kita lakukan itu. Ini aja, ya. Itu dah sah itu, ya. Yang kedua, as-sani ayyan wiya istibahatas salati, niat wudu agar boleh melakukan salat, ya. Au ghairiha, atau selain salat, mimma la yubahu illa bit taharati, ya. Selain salat berupa ibadah-ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali dengan bersuci, ya. Bunyinya seperti apa? Nawaitu al-wudu'a listibahatis shalah, itu bunyi dia, ya. Nawaitu al-wudu listibahatis shalah, sengaja aku berwudu agar aku boleh melakukan salat. As-salis, yang ketiga, ayyan wiya fardal wudu au ada al wudu, niat fardu wudu atau niat ada al wudu, menaikkan wudu. Nawaitu al wudu fardan, ya, atau nawaitu fardal wudu. Nah, itu sudah, ya. Wa in kana an-nawi sabiyan, walaupun yang berniat itu anak kecil yang belum baligh. Anak kecil yang belum baligh itu kan belum wajib, tetap boleh niat menyebut wudu wajib, menyebut fardu. Nah, adapun yang kita lakukan itu, itu sudah niat yang sangat komplit yang kita lakukan itu, ya. Sudah luar biasa lengkapnya. Maka yang diajarkan kepada kita itu sesuatu yang sudah sangat lengkap, ya, lah komplit, ya. Lah disik-dik salah dia kalau bahasa kita, ya. Karena kita dapatnya dari guru, ya. Guru dapatnya dari ulama, ya. Ulama
mengambil itu dari hadis, ya, dari Al-Quran dan dari hadis dan dari hasil ijtihad mereka. Seandainya kita ngambil dari hadis langsung, mungkin bingung kita, ya. Tak dapat kita nak wudu kalau kita nak ngambil dari hadis langsung, ya. Kerana kita tidak faham hadis. Qala an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab, Imam Nawawi berkata dalam syarah kitab Muhadzab, walau nawa at-taharata lis-salat, sekiranya dia niat bersuci untuk solat saja, awit taharata li ghairiha, atau bersuci untuk selain solat, ya, untuk tawaf misalnya, mimma yutawaqqafu 'alal wudu, dari ibadah-ibadah yang tergantung kepada wudu, kafa, maka cukup, ya. Niat apa? Niat bersuci untuk solat, ya. Niat nawaitu at-taharah lis-salat, ya. Sengaja aku niat bersuci untuk menunaikan solat. Itu juga sudah cukup, kata Imam Nawawi. Wa dzakarahu fit tanbih, disebutkan dalam kitab at-tanbih. Walau nawa at-taharah walam yakul anil hadas la yujzihi. Nah, kalau niat bersuci saja tapi tidak menyebutkan dari hadas, ya, maka tidak cukup, ya, belum sah. Al-sahih, menurut pendapat yang sahih. Nawaitu at-taharah, sengaja aku bersuci saja, ya. Itu belum sah menurut pendapat yang sahih. Harus sebut bersuci dari hadas kecil atau bersuci untuk melakukan solat, nah, atau melakukan ibadah yang lain yang butuh kepada wudu. Kalau niat bersuci saja itu belum sah. Li'anna at-taharata takunu anil hadas wa anil najis. Karena sesungguhnya bersuci itu dua maknanya. Bisa bermakna bersuci dari hadas, bisa bermakna bersuci dari najis. Maka harus disebutkan suci itu dari hadas. Fala budda min niyati tamyiz, maka mesti harus ada niat tamyiz, niat yang membedakan, ya, suci dari hadas. Itu namanya niat tamyiz. Walau nawal wudu'a faqad sahha 'alal ashah fit tahqiq. Kalau niat wudu saja, nawaitu al wudu saja, maka sah, ya, menurut pendapat yang paling sahih. Sengaja aku wudu saja, ya, lah sah itu, ya, minimal, ya. Fit tahqiq, dalam kitab tahqiq, wa syarhil muhadzab, dan dalam kitab syarah muhadzab. Bi khilafi ma idza nawal ghusla, berbeda apabila kita niat mandi. Kita junub nih, kita niatnya mandi, nawaitu al-ghusla saja, ya. Wa huwa junubun, dalam keadaan junub, fala yakfi, maka tidak cukup, ya. Kalau kita wudu, niat sengaja aku wudu saja, itulah sah, ya. Tapi kalau kita mandi junub, sengaja aku mandi saja, itu belum sah, ya. Kenapa demikian, ya? Wa farraqa al-Mawardi, Imam Mawardi membedakan. Kenapa itu berbeda? Bi annal wudu'a, karena sesungguhnya wudu la yutlaqu ala ghairil ibadah. Wudu itu tidak ada wudu selain untuk ibadah. Kalau wudu itu pasti untuk ibadah, ya. Kalaulah namanya wudu berarti untuk ibadah. Bi khilafil ghusli, berbeda dengan mandi, ya. Berbeda dengan mandi. Kalau mandi itu ada mandi yang ibadah, ada mandi yang tidak ibadah, ya. Kalau mandi biasa, kalau saya niat mandi, ya, itu belum tentu mandinya itu mandi ibadah, ya. Berarti kalau mandi itu wajib nawaitu al-ghusla li raf'il hadasil akbar, ya. Harus disebutkan itunya itu. Kalau wudu cukup nawaitu al-wudu'a. Tidak disebutkan li raf'il hadasil asghar, itu masih tetap sah, ya, masih sah. Karena yang namanya wudu itu pasti ibadah. Kalau mandi belum tentu ibadah, ya. Walau nawa raf'al hadasi wal istibahati fahuwa nihayatun niyat.
Kalau kita niat mengangkat hadas dan niat istibahah tadi, maka itulah niat yang paling sempurna. Seperti yang kita lakukan itu. Nawaitu al-wudu'a li raf'il hadasil asghar, ya. Fardhulillahi ta'ala. Atau nawaitul wudu'a li istibahatis salat, ya. Maka itulah yang paling sempurna, ya. Seperti yang kita lakukan. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.